menyatakan sang sah dan meyakinkan bersalah melawan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 1 dan 2, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan umum, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari karena segera setelah putusan yang diucapkan memulihkan hak terdakwa dan kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Tadi waktu acara itu memang protokol kesehatan dilaksanakan semua. Iya. Ada yang saudara dengar yang mempersoalkan atau mempertanyakan pemerintah? Salah satunya itu masalah tentang TNI, pihak aparat keamanan yang mendeteksi atau mendeteksi bagaimana kejadian kita berjalan. Begitu. Apa yang disampaikan di sini? Kayak seolah-olah pihak aparat keamanan ini mendeteksi bagaimana Iya, seperti itu. Memang itu ada disampaikan. Kemudian apa lagi terkait itu? Oh gitu. Ya. Ini kan masalah hati ya, banyak kerinduan ya, nggak ada yang bisa membatasi itu. Kemudian tadi saudara menyampaikan bahwa datang ke tempat itu karena rasa cinta kepada Habib Rizik. Saudara masih ingat apa kira-kira ceramah yang disampaikan Habib Rizik pada waktu itu? yang saya ingat, beliau yang pertama menyampaikan tentang risalah Rasulullah, kemudian membawa dari risalah tersebut bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan membawa lagi visi-visi beliau, bagian dari harus Indonesia itu harus berubah menjadi revolusi akhlak. Apa itu? Ada dijelaskan apa itu revolusi akhlak itu? Oke. Ada disampaikan bagaimana cara mewujudkan itu revolusi akhlak itu? Iya, apa itu? Oh gitu. Sampaikan kesimpulan, kuasa hukum Rizik Syihab yakin menangkan pra-peradilan. Sidang pra-peradilan atas penetapan status tersangka terhadap Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan sudah memasuki tahap akhir. Keduanya baik pihak Habib Rizik Syihab maupun Polda Metro Jaya telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing kepada Hakim Tunggal Ahmad Sayuti pada Jumat 8 Januari 2021 malam tadi. Anggota tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Alam Syah Hanafiah meyakini kesimpulan yang dibuat dapat memenangkan pra-peradilan kliennya. Hakul yakin, sangat yakin karena dari pembuktian maupun ahli yang dihadirkan, mereka termohon mengakui, kata Alam Syah di PN Jakarta. Alam Syah menjelaskan ada beberapa poin penting dalam kesimpulan yang telah diserahkan kepada hakim. Pertama adalah memberikan 40 bukti yang dirangkum menjadi satu. Kedua, juga bukti dari termohon. Kita katakan dari 114 bukti termohon, satu pun tidak ada dua alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian untuk menetapkan tersangka klien kami Habib Rizik, tuturnya. Kemudian kata dia, pihaknya juga memasukkan keterangan dari 3 saksi fakta yang dihadirkan di pengadilan, di mana ketiganya menyatakan bahwa dalam acara tersebut semua yang hadir bubar dengan tertib. Tidak ada pula dari pihak penegak hukum maupun dari pihak penegak prokes saat acara berlangsung yang menghalangi. Acara Maulid Nabi itu juga diamankan polisi, tentara, ada Satpol PP DKI juga yang atur prokes, ada juga Disub.
yang atur jalan sehingga acara maulid tidak ada persoalan dan bubar, ujarnya. Selain itu tambahnya, keempat pihaknya membuat keterangan 3 saksi ahli dari termohon dalam hal ini yang dihadirkan Polda Metro Jaya. Dalam penjelasannya, mereka membenarkan terkait surat laporan polisi bahwa dalam satu laporan polisi hanya dapat memuat 1 surat perintah penyidikan. Kemudian diakui pula bahwa penerapan pasal 160 itu telah diubah dari delik formil menjadi delik material. Artinya harus ada asas kausalitas, asas menghasut dan terhasut. Nah, orang yang terhasut harus melakukan pidana terlebih dahulu, barulah bisa ditetapkan tersangka penghasut. Ternyata dalam perkara tidak dibuktikan oleh terhasut itu melakukan pidana terangnya. Jadi kita insya Allah yakin menang berdasarkan keimanan semuanya. Ini juga bisa menjadi presiden hukum yang buruk apabila peristiwa Maulid Nabi dibawa ke ranah pidana, ucapnya. PN Jakarta Selatan terima kesimpulan pra-peradilan Habib Rizik dan Polda Metro Jaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel menerima kesimpulan Habib Rizik Syihab dan Polda Metro Jaya pada Jumat 8 Januari 2021 malam. Sejatinya, agenda penyerahan kesimpulan sendiri dijadwalkan digelar pada Senin 11 Januari 2021 mendatang namun dipercepat. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kedua belah pihak baik dari kuasa hukum Habib Rizik maupun Polda Metro menyerahkan kesimpulannya pada Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti. Kesimpulan itu sendiri tidak dibacakan oleh kedua belah pihak. Hakim kemudian mengatakan sidang lanjutan dengan agenda putusan akan dilangsungkan pada Selasa 12 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB. Baik sidang ditutup hadir Selasa 12 Januari 2021 setelah zuhur, ya jam 2, tutur Hakim Sahyuti. Sekedar informasi, Habib Rizik Syihab melalui tim kuasa hukumnya resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapan tersangka penghasutan dan kerumunan massa. Pihak yang digugat adalah Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan Kepala Subdit Kamlet Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Direktur Riset Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. Gugatan tersebut terregistrasi dengan nomor register 150-PIT-PRA-2020-PN Jaksel. Hakim Tunggal yang memimpin jalannya persidangan yakni Ahmad Sahyuti dengan panitera pengganti Agustinus Endri. Saat ini persidangan sedang berlanjut. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Kesaksian saksi fakta kubu Rizik Syihab di sidang pra-peradilan nihil COVID-19 hingga kebingungan. Kubu Rizik Syihab menghadirkan 2 saksi fakta dan 2 saksi ahli dalam lanjutan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Januari 2021. Satu di antara saksi fakta yang dihadirkan adalah mantan Ketua RT 001 RW 001 Petamburan, Jakarta Pusat Abdul Qadir. Ketua RT periode tahun 2003 sampai 2009 itu bersaksi di hadapan Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti di ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Aji. Yang pertama, acara Maulid di Petamburan jalankan prokes. Di persidangan, kuasa hukum Rizik Syihab Alamsyah Hanifiyah menyatakan sejumlah pertanyaan kepada mantan Ketua RT 001 RW 001 Petamburan, Abdul Qadir, salah satu saksi fakta. Apa saudara saksi ada di acara Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh FPI di Petamburan? Tanya Alamsyah pada Kamis 7 Januari 2021. Abdul menjawab bahwa ia ikut menghadiri acara Maulid di Petamburan. Hadir, ada di sana waktu itu, jawab Ketua RT yang pernah menjabat dari tahun 2003 sampai 2009 itu singkat. Selain itu, ia ditanya oleh Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti terkait protokol kesehatan di acara tersebut. Dalam kesaksian Abdul, acara itu menerapkan protokol kesehatan seperti pemasangan tempat cuci tangan dan pembagian masker.
Saya lihat cuci tangan semua pakai masker, ujar Abdul. Abdul juga menjawab bahwa massa yang hadir di sana menerapkan jaga jarak. Alamsyah kemudian kembali menanyakan lokasi penyelenggaraan acara maulid di Petamburan. Acara maulidnya di jalan, berarti kan rumah masyarakat kiri kanan. Jalannya rumah lah ya, bukan kantor, tanyanya. Menurut Abdul, acara tersebut diadakan di pinggir jalan hingga menutup jalan raya. Tempat acara maulid itu di pinggir jalan, jauh banget, sampai perempatan lampu merah sangat jauh, jawab Alam. Alamsyah menanyakan terkait penjagaan di sekitar lokasi acara, ada aparat di situ yang jaga, tanya Alamsyah. Kalau gabungan 200-an ada, mungkin lebih, kan di situ ada markas Brimob juga, jawab Abdul. Abdul bersaksi bahwa polisi yang berjaga tidak membubarkan massa di sana. Yang kedua, nihil kasus COVID. Abdul Qadir, ex-ketua RT 001 RW 001 Petamburan, di sidang lanjutan pra-peradilan Rizik Syihab dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada enggak sepengetahuan saudara saksi warga RT setempat setelah acara maulid terkena COVID? Tanya Kamil Pasa, kuasa hukum Rizik Syihab di ruang sidang utama pada Kamis 7 Januari 2021. Enggak, jawab Abdul singkat. Mantan ketua RT tersebut tak pernah mendapatkan informasi terkait kasus COVID di wilayah tersebut. Enggak ada yang mengabarkan terpapar COVID dan yang saya lihat tidak ada tambahnya. Abdul juga tak pernah melihat ada petugas puskesmas ataupun satgas COVID yang datang ke permukimannya. Saudara yakin benar itu yang sudah disumpah, tanya Kamil. Yang ketiga, saksi kebingungan. Abdul Qadir juga memberikan jawaban yang tak pasti seusai hakim menanyakan jumlah penceramah yang hadir di atas panggung. Padahal Abdul berada di dekat panggung saat acara. Saksi kan bilang ada penceramah, berapa orang di panggung? Tanya Sayuti di ruang sidang. Tidak tahu, jawab Abdul. Menurut hakim, jawaban singkat Abdul terasa janggal. Pasalnya, Abdul melihat panjangnya antrean massa di acara maulid tersebut. Masa orang antrean panjang tahu di panggung dekat tidak tahu? Kan tidak masuk akal. Kan kalau di jalan bisa lihat semua pakai protokol kesehatan, kenapa di panggung enggak bisa jelaskan? Aneh itu, tidak pungkas hakim tersebut. Tim kuasa hukum polisi tak berkomentar banyak terkait saksi-saksi yang dihadirkan kubu Rizik Syihab dalam sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki mengatakan tidak ada masalah terkait saksi dari kubu Rizik Syihab yang dihadirkan. Kalau ada penjelasan dari saksi atau ahli yang mereka hadirkan, itu saya sampaikan adalah haknya mereka. Saksi fakta atau saksi ahli itu haknya pemohon. Tidak ada masalah, ujar Kombes Hengki pada Kamis 7 Januari 2021. Hengki juga enggan mengomentari Yang kedua, nihil kasus COVID. Abdul Qadir, ex-ketua RT 001 RW 001 Petamburan, di sidang lanjutan pra-peradilan Rizik Syihab dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada enggak sepengetahuan saudara saksi warga RT setempat setelah acara maulid terkena COVID? Tanya Kamil Pasa, kuasa hukum Rizik Syihab di ruang sidang utama pada Kamis 7 Januari 2021. Enggak, jawab Abdul singkat. Mantan ketua RT tersebut tak pernah mendapatkan informasi terkait kasus COVID di wilayah tersebut. Enggak ada yang mengabarkan terpapar COVID dan yang saya lihat tidak ada tambahnya. Abdul juga tak pernah melihat ada petugas puskesmas ataupun satgas COVID yang datang ke permukimannya. Saudara yakin benar itu yang sudah disumpah, tanya Kamil. Yang ketiga, saksi kebingungan. Abdul Qadir juga memberikan jawaban yang tak pasti seusai hakim menanyakan jumlah penceramah yang hadir di atas panggung. Padahal Abdul berada di dekat panggung saat acara. Saksi kan bilang ada penceramah, berapa orang di panggung? Tanya Sayuti di ruang sidang. Tidak tahu, jawab Abdul. Menurut hakim, jawaban singkat Abdul terasa janggal. Pasalnya, Abdul melihat panjangnya antrean massa di acara maulid tersebut. Masa orang antrean panjang tahu di panggung dekat tidak tahu? Kan tidak masuk akal. Kan kalau di jalan bisa lihat semua pakai protokol kesehatan, kenapa di panggung enggak bisa jelaskan? Aneh itu, tidak pungkas hakim tersebut. Tim kuasa hukum polisi tak berkomentar banyak terkait saksi-saksi
yang dihadirkan kubu Rizik Syihab dalam sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki mengatakan tidak ada masalah terkait saksi dari kubu Rizik Syihab yang dihadirkan. Kalau ada penjelasan dari saksi atau ahli yang mereka hadirkan, itu saya sampaikan adalah haknya mereka. Saksi fakta atau saksi ahli itu haknya pemohon. Tidak ada masalah, ujar Kombes Hengki pada Kamis 7 Januari 2021. Hengki juga enggan mengomentari